Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Kita percaya satu dua orang berhimpun atas namanya, Dia hadir di tempat ini. Dan kami percaya kuasa demi kuasa akan tercurah, kemenangan demi kemenangan akan terjadi di tempat ini. Saya undang Bapak Ibu untuk hadir berdiri. Kita mau siapkan hati dan pikiran kita. Kita mau fokus kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapak. Bagi
dengarkan persembahan Sang Guru Umum.
hati kita kepada Dia. Karena anugerahnya kita dapat selamat sampai hari ini. Karena anugerahnya kita boleh sehat sampai hari ini. Terlebih karena anugerahnya kita bisa diselamatkan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Jatuh bangun di dalam dosa.
mau angkat hati kita. Kita menaikkan syukur kita di hadapan Tuhan. Oleh karena anugerahnya, oleh karena salibnya, oleh karena kebangkitannya, kita boleh menjadi umat pemenang. Kita boleh menjadi umat pemenang di dalam Dia. Segala
Tuhan, amin, haleluya. Setiap lutut bertalu, setiap lidah mengaku sama Yesuslah Tuhan. Sekali lagi katakan Yesus, Dia Tuhan, sebab Dia Tuhan. Amin, haleluya. Dia Tuhan, amin, haleluya. Dia telah bangkit dari maut, sebab Dia Tuhan, amin, haleluya. Setiap lutut bertalu, setiap lidah mengaku bahwa Yesuslah Tuhan. Amin, amin Bapa. Engkau berfirman dalam Filipi pasal 2 ayat 8, kau taat di atas kayu salib. Tapi kau berfirman ayat 10 dan 11, setiap lutut bertelut, setiap lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan. Membuktikan Engkau adalah Tuhan, pencipta langit dan bumi. Sudah menang atas maut, bangga kami menjadi anak-Mu Tuhan. Sehingga Kau mau pakai hidup kami untuk maju terus melakukan pekerjaan Tuhan, supaya diselamatkan dunia yang sudah hancur di Tuhan. Dunia tidak mengenal kebenaran, tapi Yesus turun untuk mengenal kebenaran, supaya setiap orang percaya dan tak berfirman Tuhan tidak binasa, tapi beroleh hidup yang kekal. Tuhan berapi sebentar kami semangat dan hadir untuk mendengarkan firman Tuhan. Sebab Engkau berfirman dalam Matius 4 ayat 4, manusia bukan karena hidup dari roti makanan jasmani, tapi hidup oleh kuasa firman-Mu Tuhan. Kami membutuhkan pertolongan-Mu Tuhan. Tanpa Tuhan, Kau berfirman dalam Yohanes 15 ayat 5, di luar Tuhan kami tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi Kau berfirman dalam Mazmur 60:14, bersama dengan Tuhan kami sanggup melakukan perkara besar, karena Tuhan sudah menang atas maut. Yesus pun kasih Tuhan membuktikan Kau sudah menang atas segala-galanya. Berfirman Tuhan, dan kami percaya Kau hadir memberkati seluruh anak-Mu yang hadir, yang sakit sembuh dalam nama Yesus, yang datang segala macam pergumulan persoalan apapun, ada kemenangan, ada jawaban Tuhan. Sebab Engkau Tuhanku yang besar dan dahsyat. Bagi anak-anak-Mu Tuhan, bersama kami semua, kami adalah anak-anak-Mu Bapa, yang sudah ambil bagian di dalam pekerjaan Tuhan. Biar hari-hari kami menantikan kedatangan Tuhan Yesus, bukan menantikan kematian, bukan Tuhan, tapi menantikan rapture kami bersama Tuhan. Kedatangan Tuhan Yesus tidak lama lagi, mempersiapkan kami menjadi anak Tuhan yang militan, anak Tuhan yang sungguh-sungguh Engkau, bukan Kristen-Kristenan, tapi Kristen teladan yang membawa kobar yang dahsyat dari Yesus. Terima kasih, kami percaya Kau hadir pada pagi hari ini, dan Kau siap melawan kami semua Bapa, yang dulu paling belakang terdepan, semua dilawan dalam nama Yesus. Aku hadir Bapa, sebab Kau berfirman dalam Matius 18 ayat 20, 2-3 berimpun dalam nama Yesus. Yesus di tengah-tengah. Kalau Kau di tengah-tengah kami, setiap kami semua diberkati dalam nama Yesus. Kami terima itu berkat kuasa-Mu. Terima kasih segala kuasa iblis, segala pekerjaan setan yang mengganggu dengan segala bentuk dan cara, kami tolak dalam nama Yesus. Pergi keluar, hancurkan dalam nama Yesus. Roh Kudus bersama kami, hadirat-Mu bersama kami Bapa. Ampuni segala dosa, segala kesalahan kelemahan kami, ampun. Kami percaya kalau kami mengaku minta ampun Tuhan, Engkau baik, Engkau menyucikan kami dari segala dosa dan kejahatan kami, sehingga kami menjadi baru di dalam Engkau, dan kami melangkah di dalam kebenaran firman Tuhan. Segala puji hormat hanya bagi kemuliaan Bapa di surga. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami hamba sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya, amin.
puji Tuhan. Haleluya. Silakan dulu. Saya mau bisa menyanyi lagi Because He Lives. Haleluya. Jonathan, Tuhan berkati Yongki. Mari itu semua, haleluya, Michael, semua diberkati Tuhan. Kita menyanyi Yesus sudah bangkit. Haleluya. Saya buktikan Yesus sudah menang atas semua. Bangga kita punya Yesus. Hidup Yesus bukan mati, saudara. Dia sudah bangkit. Kemarin cuma kita memperingati saja, tapi dalam hati kita membawa kita memakin cinta Tuhan, hidup sungguh sama Tuhan. Selagi Tuhan berikan kita kehidupan, kalau sudah Tuhan panggil kita, kita tidak bisa apa lagi. Selagi kita hidup, ayo semangat untuk Dia Yesus Kristus. Sebab Dia hidup, sebab Dia hidup, sebab Dia hidup. Amin, haleluya. Ada hari esok. Tepuk tangan buat Yesus. Sebab Dia hidup. Amin, haleluya, haleluya. Sampai Petrus berkata, semua kuanggap sampah karena Kristus. Enggak ada bandingannya, Bapak. Itu besar kita punya Yesus. Makin keliru besar kalau kita jadi orang Kristen cuma biasa-biasa saja. No, semangat luar biasa karena Yesus luar biasa. Amin. Biar kita menjadi anak Tuhan yang militan. Apalagi kapan lagi menyongsong kedatangan Tuhan sudah tidak lama lagi. Kapan lagi? Bukan kita menjadi orang Kristen yang loyo. Jangan seperti murid-murid Yesus. Yesus bilang kan, hari ketika aku bangkit, Petrus lemah, saudara. Dia dapat di dalam Tiberias, dia jadi nelayan lagi. Dia hanya tahu, ayo kita nangkap ikan yuk. Yesus dianggap mati. Padahal dia lupa hari Minggu Yesus bangkit. Asyik. Ternyata Petrus apa yang kerjakan? Tidak ada ketikan dia. Tapi Yesus datang menyatakan kuasanya karena Yesus bangkit. Oleh itu mari setiap jemaat yang saya cintai menjadi jemaat dari Kristus. Katakan, sebab Yesus hidup. Amin, haleluya. Ada hari esok. Amin, haleluya. Sebab Yesus hidup. Amin. Yesus berkuasa. Hidup jadi mati.
Sekarang saya mau sampaikan firman Tuhan berkaitan dengan apa, saudara? Mengenal Dia. Mari kita panggil beri lagi. Baca kitab Filipi pasal 3 ayat 10. Haleluya. Firman Tuhan kenal, bukan mengenal Dia. Yesus yang mati, sorry, minta maaf. Kalau nabi-nabi yang lain, semua manusia dari Adam dan Hawa sampai detik ini, semua yang mati tidak mengalami kebangkitan. Tapi ada satu pribadi yang agung, mulia, dahsyat dan ajaib. Itulah Yesus Kristus. Dia mati, dia bangkit pada hari ketiga, dan menyatakan kuasa kebesaran sampai detik ini. Kuasa Tuhan tidak pernah berubah. Oh, luar biasa. Terbukti nyata Bapak Ibu bisa hadir ibadah Paskah saat ini bersama saya, semua keluarga dari kerajaan Allah, membuktikan Yesus itu luar biasa hidup. Maka Bapak itu besar, dibuka rahasia rohani, dibuka rahasia kerajaan Allah, sehingga Bapak Ibu bukan jadi orang Kristen biasa saja. Jangan seuntung besar kita tidak seperti Yudas Iskariot, seperti Petrus pernah menyangkal. Tapi hebatnya Petrus di akhir hidupnya, dia katakan, aku tidak layak, sampai dia mati di salib, saudara. Tapi sampai digantung di balik, saudara. Kepala di bawah, karena hidupku tidak layak, karena dia cintanya sama Yesus. Mari kita buka Filipi pasal 3 ayat 10, mengenal Dia. Apa itu? Mari saya mau bahas sebentar. Filipi pasal 3 ayat 10, sama-sama kita mau baca dalam nama Tuhan Yesus. 3, 2, 1. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Amin, puji Tuhan. Haleluya. Silakan dulu. Selamat Paskah. Haleluya. Selamat Tuhan Yesus. Kita ucapkan selamat kepada Bapa kita Yesus. Tuhan, Engkau dahsyat dan ajaib. Sehingga pagi dengan semangat yang tinggi, semua pemusik main, Bapak Ibu hadir, saya hadir, semua dalam rangka memuji nama Yesus. Karena Tuhan pencipta dan bumi, Bapak Ibu, yang menciptakan kita. Kalau kita sadar, nafas ini datang dari Tuhan. Hebat manusia boleh diciptakan sama Tuhan, tapi tidak bisa menciptakan oksigen. Oksigen yang kita hirup, berapa Bapak bisa hitung? Pernah saudara tanya? Gak pernah kan? Oksigen yang kita hirup, nafas itu. Kalau kemarin kena COVID 2021, bayar oksigen pakai tabung kehabisan. Sampai saya dengar yang punya tabung oksigen, yang membuat oksigen itu maksudnya yang mengedarkan kata itu sampai dipanggil Tuhan, kena COVID. Tapi dari Tuhan gratis, kita berterima kasih sama Tuhan. Coba Bapak Ibu bayangkan pada waktu sakit, minta kesembuhan kan? Coba bayangkan kalau sakit tidak sembuh-sembuh, apa yang terjadi? Kita bisa memuji Tuhan, bisa melihat Tuhan? Nggak bisa. Makanya pentingnya saat ini, sebelum kedatangan Tuhan Yesus, diizinkan ke gereja, mengenal Tuhan. Supaya yang pertama, ada 4 poin saya mau sampaikan. Yang pertama, mengenal Yesus. Penting. Masing-masing Bapak Ibu jawab, benar gak Bapak Ibu saya kenal Yesus pribadi? Setiap orang Kristen ikut namanya orang Kristen. Kristen ada Kristus. Harus punya pengalaman pribadi bersama Yesus. Bukan sekedar cuma keluar masuk gereja. Tidak Bapak Ibu. Kalau saudara cuma sekedar keluar masuk gereja, saudara bisa jadi, bisa mundur, murtad. Contoh Yudas Iskariot. Padahal dipanggil sama Yesus, itu zaman Yesus. Dipanggil bahkan dikasih kuasa sama Tuhan. Kan Yudas tidak dekat sama Tuhan, tidak membangun hubungan persekutuan pribadi dengan Tuhan. Bagaimana? Banyak orang Kristen seperti itu. Jujur saya semua. Saya kan ada seorang pendeta yang kecil, dari lahir 62 tahun saya melayani pekerjaan Tuhan. Dia umur 5 tahun usia, saya kan 67. Waktu 5 tahun pun saya disuruh kami di khotbah. Saya ingat. Ya kau khotbah sambil firman Tuhan. Lucu saya waktu 5 tahun saya sambil firman Tuhan. Dan pada waktu saya kematian keluarga di Om di Jakarta, saya sudah mulai kerja, biarpun saya kerja di bank, dipanggil sama keluarga Om di misioner untuk khotbah. Padahal banyak pendeta harus khotbah, tapi saya harus khotbah. Saya baca di dalam Kisah Rasul ayat 12, dan keselamatan tidak ada di dalam di bawah langit ini, hanya di dalam Dia Yesus Kristus. Dahsyat saudara. Maka setiap anak Tuhan, jemaat Tuhan yang saya cintai, saya sendiri Tuhan keliling berapa negara. Saya sampaikan firman Tuhan di mana-mana, supaya kita mengenal Yesus secara pribadi.
Bukan cuma sekedar datang gereja, bukan sekedar pelayan, bukan sekedar itu baca 515 ayat 8. Bukannya mereka memuji nama Tuhannya dengan mulutnya, tapi Tuhan tidak berkenan karena hati jauh dari Tuhan, seperti Yudas Iskariot. Penting Bapak Ibu, saya tanya Bapak Ibu resi masing-masing ya, jawab sendiri, benar enggak saudara kenal dengan Yesus pribadi? Pribadi harus punya pengalaman. Mari, ada 4 poin. Mengenal Yesus, Tuhan itu Tuhan pencipta segala. Saya terangkan kemarin, Dia maha kuasa, Dia maha segala-galanya. Kita diciptakan manusia oleh Tuhan berharga di mata Tuhan. Kalau manusia adalah rusak, tidak ada suatu kebenaran dalam diri manusia, seperti dalam Roma pasal 10. Mari kita buka ya, supaya jelas. Saya ulang kembali, mumpung kesempatan saya diizinkan Tuhan khotbah. Kalau minggu depan, besok Senin saya sudah pulang ke Jakarta. Karena Selasa saya ada pertemuan dengan seluruh anak Tuhan. Tanggal 18 saya berangkat lagi ke Israel di Bapak Ibu. Untuk kedua 62 kali saya ke Israel. Itu karena Yesus yang hidup. Bukan saya ngemis minta, tidak. Tapi saya ngemisnya sama Tuhan, bukan ngemis sama manusia. Saya 3 tahun terakhir saya 60 kali ke Israel pada waktu bulan Januari 2020 sebelum COVID. Saya berikan firman Tuhan, saya ingat sekali 2019 saya ke Israel, 2019 Desember. Saya bicara, saya tanya sama Tuhan, Tuhan, angka 2020 pengenalan pribadi sama Tuhan itu penting, supaya bukan hanya sekedar jadi pendeta. Banyak pendeta juga belum kenal besar pribadi Yesus. Pada itu saya ke Israel, saya pernah bawa 39 pendeta dari AKBP. Masa sungguh-sungguh diketawain. Saya tahunya dia cerita sama saya, karena dia sakit. Dia sakit, minta tolong kepada saya, Pak Pendeta, minta tolong sama-sama pendeta. Kakinya tidak bisa jalan. Saya kan harus pergi ke bukan ke tempat-tempat, ke Pernau, ke banyak tempat. Nggak bisa ikut. Loh, nggak bisa ikut kenapa? Dapat informasi, Pak Pendeta minta tolong doa tuh pendeta. Loh, kenapa? Iya, saya minta maaf Pak Pendeta, sama-sama pendeta. Saya tertawakan kalau Pak Pendeta doa kok sungguh-sungguh angkat tangan. Kami tidak biasa begitu. Pokoknya doanya doa, tidak perlu sampai teriak-teriak begitu. Yang ikut Yesus kan pribadi-pribadi. Saya teriak itu sungguh-sungguh keringetan begini apa? Saya menghargai Yesus sungguh-sungguh karena dikatakan dia mengenal Dia. Siapa Yesus itu, saudara? Saya ngomong, Dia pencipta Bapak lu, yang memberikan nafas lu. Kenapa kita tidak hormat? Saya ketemu Pak Jokowi, saya kan sering pernah ketemu Pak Jokowi Presiden. Waktu saya dipanggil, aduh saya tunduk-tunduk hormat saya sama dia. Saya dipanggil dari jarak jauh itu. Yesus itu hidup, ada saya tidak kenal Pak Presiden. Ada fotonya saya. Tidak ngomong sama Bapak di surga. Tuhan kepengen saya Tuhan jumpa dengan hamba Pak Presiden Jokowi. Karena saya lihat, wah sifat karakter kalah pendeta. Jujur aja. Di dalamnya hatinya hebat. Saya dipanggil oleh karena Yesus. Dipanggil langsung HP saya ini, dipegang sama dia. Ayo Pak, mau foto kan? Coba dia tahu. Kenapa? Tuhan luar biasa. Terus saya bilang, pendeta saya minta doa Pak. Oh boleh Pak pendeta ya. Coba. Ada Pak Tito Karnavian, ada menteri banyak tolak. Kalau bukan Yesus, yang lain ditolak. Setelah itu dia naik ke mobil. Padahal itu persis tinggal satu saya terakhir. Dia mau naik ke RI 1 Mercy. Tapi saya doa kepada Yesus untuk membuktikan Yesus begitu. Saya cerita masih saya bingung. Mang pagi-pagi diundang untuk datang. Bukan diundang untuk ketemu Pak Sby, tidak. Dalam rangka ada persatuan Indonesia Tionghoa. Saya ketemu kenal dengan ketua umumnya. Saya datang, cuma saya doa Tuhan, kalau Tuhan berkenan, saya ketemu. Karena dihadiri Pak Presiden. Tapi bagi Tuhan dapat Ustaz istri saya bilang, wah nggak bisa nih. Tempat Pak Jokowi tidak bisa. Tapi saya katakan bagi Tuhan tidak kata Ustaz, membuktikan Yesus itu sebanyak mengalami persoalan dalam hidup ini, membuktikan Yesus. Saya pernah sakit, tidak ada. Biarpun cuma batuk, biar bukan sakit itu. Suatu tantangan dalam saya. Karena saya kemarin pulang dari Israel itu, di Israel itu saudara bersih, udaranya tuh aduh enak sekali. Waktu sampai di Jakarta polisinya tinggi, langsung saya agak sedikit ini. Bersih menunggu taksi, bersih. Inilah dalam dunia. Membuktikan Yesus itu luar biasa. Saya punya Yesus ajaib.
Waktu berapa saat yang lalu, istri saya dan Mary kena batuk pilek sudah. Sebelum saya berangkat di sana waktu itu, di bulan Maret itu. Aduh, saya mau berangkat di sana, batuk pilek. Ini gimana batuk pilek? Dalam nama Yesus, saya transfer kesembuhan datang dari Tuhan. Bukan saya yang transfer batuk pilek. Sembuh total, dan saya berangkat dari sana. Sampai itu saya tidak pernah sakit saya. Berbalik rumah sakit, tidak pernah saya. Waktu peristiwa COVID, saya masuk ke rumah sakit diundang dengan jemaat untuk mendengar COVID, semua sembuh. Membuktikan ini loh maksud saya, punya pengalaman pribadi dengan Yesus, mengenal Dia karena Dia itu Tuhan, Dia Allah yang luar biasa, Dia dahsyat, dan di dalamnya ada hidup yang kekal. Saya kasih berkaitan sama ayat ini, membuktikan bahwa Dia itu Allah. Kalau ketemu dengan teman-teman, ini banyak tuh saudara, mereka kasih statement ajaran-ajaran sesat. Jangan Bapak Ibu karena ajaran sesat. Katanya begini, bukan Yesus itu yang mati. Mana bisa sih Yesus kalau diakui sebagai Tuhan? Kalau kita tidak mengenal yang benar firman Tuhan, bisa goyang. Loh, banyak di Jakarta ini goyang, benar Pak. Kemarin ada yang telepon ke saya, Pak, sekali-sekali Pak minta pendalaman Pak kita, Pak Pendeta, kan saya susah bingung, ini Kristen lama lagi luar Kristen. Loh, kenapa Pak? Bingung Pak. Katanya Yesus itu bukan Yesus Pak. Kata Yudas Iskariot diambil alih. Kali Yesus kalau sebagai Tuhan masuk di akal juga Pak. Mana mungkin bisa di atas kayu salib. Itulah mengenal Tuhan pakai akal-akal yang bodoh. Nggak bisa Bapak Ibu. Logika kita sangat terbatas. Akal sehat kita terbatas. Di dalam Ulangan 29 ayat 29 banyak yang tersembunyi jauh dari baik. Ulangan 29 ayat 29. Ini supaya Bapak Ibu tahu. Ayatnya sudah ngomongnya begini. Coba itu. Ulangan 29 ayat 29. Saya kasih ayat ini. Ulangan 29 ayat 29 dikatakan, hal-hal yang tersembunyi ialah bagi Tuhan Allah kita, tapi hal yang dinyatakan ialah bagi kita, bagi anak kita sampai selama-lamanya, supaya kita melakukan segala perkataan hukum, melakukan firman. Yang penting kita menjadi pelaku firman. Dan nyata saudara. Saya datang belakang kan SMA Pascal. Pasti alam di SMA. Saya gemar matematika modern. Lanjutkan studi di Jakarta, saya ambil gelar insinyur, bukan 1-2 saudara. Saya gemar matematika, saya menjadi dosen. Saya tanya, kalau anak TK, SD, kemarin saya kan ketemu di Surabaya, di Jakarta. Saya kalau ketemu anak, saya tanya sekolahnya berapa? SMP. Pasti saya tes matematika. Sampai detik ini saya masih ingat saya matematika. Saya ajari dia, belum nyampe. Tahu integral kan? Kalau tahu integral, single integral. Saya tanya, double integral tahu? Nggak ngerti om. Triple integral tahu? Nggak tahu. Seperti itu sama. Otak kita sangat terbatas. Kemampuan, kapasitas memori kita tahu cuma berapa gitu. Dikasih sama Tuhan. Tuhan dia tidak izinkan. Makanya waktu Tuhan ciptakan pohon ada 3 jenis pohon kan. Pohon secara umum ini yang kita makan ini pohon kan dari sejarah kan pohon secara umum ada 3 jenis pohon kan. Pohon secara umum ada pohon yang di dalamnya buah baik dan jahat. Ada satu lagi pohon kehidupan diangkat sama Tuhan. Nanti pohon kehidupan ada di dalam wahyu, nanti di surga. Waktu ada di tangan ini. Yang kita makan saat ini pohon yang waktu diciptakan adalah segala macam pohon biasa. Tapi pohon yang ada buah baik dan yang sudah lewat itu waktu zaman ada lagi. Waktu kita sekolah, keterbatasan kita bisa baru kita baca Quran. Mana bisa mengenal tentang Tuhan yang besar? Keterbatasan kita, Allah itu luar biasa, dahsyat. Kita bersyukur kalau sama Tuhan bisa melayani pekerjaan Tuhan. Saya bersyukur masih bisa nafas, bisa sehat, masih bisa pulang ke Jember. Saya tidak mau leha-leha, santai-santai bisa aja. Saya nggak pulang ke Jember. Ada adik saya suruh melayani, saya tinggal telepon. Dan siapa kok nggak bisa pulang? Oh ya kan, dia nurut, pasti kan. Tapi Tuhan dia, di mana tanggung jawab sebagai hamba Tuhan? Di mana tanggung jawabmu? Aku pilih kau sebagai hamba Tuhan. Di mana tanggung jawabmu? Anak putra kandung dari papi mami almarhum pendiri dari Tabernakel. Saya waktu telepon dengan Hero Stockholm,
Henok. Kok Henok sama dia beda setahun? Saya 67, dia 68. Kok Henok? Kita sama-sama anak pendiri. Oh iya ya kok. Sama-sama anak pendiri Tabernakel. Dulu GBT Jember ini terbesar saudara. Memiliki 10 cabang. Di Bencolok Papi Maming pernah membaptiskan 500 orang. Begitu cintanya Tuhan yang dasar membuktikan Yesus hidup ini. Kalau bukan Yesus hidup tidak bisa berdiri saudara. Ini dulu kontrak di bawah 25 tahun. Waktu kita mau ibutin yang punya sebelah itu, ngomong kepada Yakob, bilang ini Papi ini, kalau tidak mau beli, ini mau dibeli Ramayana saudara. Nangis Papi Maming, puasa 40 hari saudara. Dahsyat Tuhan. Yesus itu dahsyat, pelayanan demi pelayanan. Hamba Tuhan yang setia sama Tuhan, penuh dengan perjuangan, hanya kuasa Tuhan yang dahsyat hanya dibeli. Dan puji Tuhan tahun 82 dibangun sampai dulu pernah sewa di gudang sebelah. Prosesi ikut Yesus, ada bayar harga. Tapi ingat, apapun yang sudah beri buat Tuhan Yesus tidak sia-sia. Sampai detik ini saya disertai Tuhan. Saya bisa berangkat ke Israel sampai puluhan kali seperti itu. Kemarin saya ketemu dengan beberapa hamba Tuhan. Saya ngomong, saya dia langsung, wah ini kali saya menuruni Pak Yakob ini. Puji Tuhan. Berapa kali saya ngomong sudah 62 kali saya. 61 nanti 62. Wah kalah saya. Saya pada cuma 30. Puji Tuhan. Kemurahan Tuhan membuktikan Yesusku dahsyat hidup. Maka penting kita harus mengenal Yesus. Siapa Yesus itu? Mari kita buka 1 Yohanes pasal 5 ayat 20. Supaya melalui firman Tuhan ini dapat kita kekuatan. Supaya jangan sampai Bapak Ibu cuma melihat pakai cara-cara kacamata daging. Dengan kata orang, lihat ayo. Selama ini ikut Yesus dengan kata orang. Anak bablas sama iblis. Hanya 10 selesai. Kekayaannya habis. Kayu juga habis. Karena selama ini ikut Yesus kekristenan kata orang dan mengenal pribadi. Jangan Bapak Ibu, mari. Usia kita makin tambah. Kita diizinkan Tuhan tambah 1 hari, berarti sudah nambah 1 hari 2 makin tua, bukan tambah muda. Bagi adik-adikku yang lebih muda, saya tidak bisa lebih muda lagi. Tapi yang lebih muda bisa seperti saya kalau atas izin Tuhan. Tapi saya sampai kapan pun tidak bisa, udah 67, bisa umur 60, bisa kembali 50, bisa kembali SMA, nggak bisa. Oke, penting kita buka 1 Yohanes pasal 5 ayat 20. Ini sebagai ayat yang luar biasa. Tunjukkan kepada teman-teman saudara kita yang belum percaya Yesus 1 ayat ini, dia tumbuh kemudian. Saya ketemu dengan saudara-saudara dia yang belum percaya Yesus. Saya kasih 1 ayat ini kartu saya, diam dia. Mari kita baca. Mengenal dia, siapa dia? Mari kita buka 1 Yohanes pasal 5 ayat 20. Mari kita sama-sama baca. 3, 2, 1. Akan tetapi kita tahu bahwa anak Allah telah datang dan telah mengaruniakan pengertian kepada kita supaya kita mengenal yang benar dan kita ada di dalam yang benar, di dalam anaknya Yesus Kristus. Dia bagi muka adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Yesus itu Tuhan. Dia Allah pencipta segala-galanya. Makanya kalau dia Allah, mampu gak jadi manusia? Mampu, gampang logika kita. Orang pencipta komputer yang bikin HP, mampu bikin HP berapapun. Tapi HP jadi manusia bisa gak? Gak bisa. Kan gitu. Kayak kita sama. Tuhan cipta dirinya sendiri sebagai manusia. Bisa. Kalau gak bisa, bukan Tuhan. Itu namanya Yesus. Tapi begitu Yesus bukan ada dua, bukan dua. Logika kita sangat terbatas. Logika kita 1 tambah 1, 2. Logika kita. Tapi besok di surga nggak bisa saudara cari Tuhan. Tidak ada matematika lagi di surga. Ingat loh Bapak Ibu. Nama Yakob, nama Desa Lansia, nama Pak Rudi, Cinoni, Kotofa, semua Hermanto, semua itu nama di dunia ini. Karena orang tua yang berdosa kasih nama. Bukan Tuhan yang kasih nama. Cuma kita minta berdoa dalam nama Yesus. Besok di surga beda saudara. Daya ingat kita itu di bumi. Besok dalam bentuk roh.
Contoh, saya mau tanya, Bapak Ibu, 100 tahun yang lalu, 1000 tahun yang lalu, 1 juta tahun yang lalu, saudara di mana? Gak tahu kan? Itu dalam bentuk roh. Nanti besok pantesan saat ini, saya mau ketemu adik saya tanya, bisa? Nggak bisa. Mau saudara datang kuburan? Mau ketemu papi mami tercinta, berdoa, papi mami tercinta, ya kok kangen. Mau ketemu? Bisa? Tidak bisa ketemu, sudah bentuk roh. Beda. Maka selagi kita hidup, masih kita ada tubuh, jiwa, roh, sungguh-sungguhlah sama Tuhan. Kenali dia Yesus, ada di dalam dia, dialah Allah yang benar. Melalui Yesus Kristus. Begitu naik ke surga, Yesus eksistensinya, keberadaannya, dia menjadi Tuhan. Wah, dahsyat. Logikanya masuk, sudah makan masuk. Dia Tuhan yang satu esa, Tuhan yang besar, Tuhan yang dahsyat. Mau jadi 9 Tuhan besar, bisa. 1 sama dengan 9 Tuhan, 9 menjadi 1 Tuhan. Bisa, itulah Tuhan. Otak kita gak nyampe. Duh, kok lucu, kok masa Tuhannya banyak. Duh, bukan Tuhan banyak, otakmu yang gak ngerti. Duh, itu gampang saja, gampang kok. Saya ajarin itu triple integral, ngerti kok. Anak SD, mana ngerti dia. Kenapa? Otak kita belum nyampe. Begitu nyampe kalau dipimpin Roh Kudus, rendah hati sama Tuhan. Maka kita buka di dalam Matius 11 ayat 25 aja, Yesus sudah membuka apa? Coba aja. Saya mau buka supaya Bapak itu ikut Yesus, gak main-main, saudara. Firman Allah kan rajinlah baca Alkitab. Jangan sampai Alkitab di rumah tuh nganggur. Seandainya Alkitab ini diizinkan Tuhan ngomong kepada Bapak Ibu, nanti ngomong, aku Alkitab lo ya, aku disimpan di dalam lemari, kamu tidak pernah baca, padahal kamu mau masuk surga. Gimana mau masuk surga? Alkitab tidak pernah kamu baca. Gimana Bapak Ibu? Jadilah Kristen, sudah waktunya. Saya mohon maaf, saya hamba Tuhan memang tegas dan keras. Karena mendidik saya juga keras dan tegas. Tanya tuh Michael Alasan. Sampai saya malam-malam nyanyi, saya bikin YouTube. Korban waktu, kurang tidur. Maka puji Tuhan saya di sini. Begitu jam 5 saya tidur sebentar. Bisa kadang-kadang tiap hari saya tidur 3-4 jam. Kalau di Jakarta banyak telepon, banyak pelayanan. Waduh, saya kurang tidur. Kalau di sini saya ngomong pada zaman saya Jakarta. Saya pulang ke Jember merangkap pelayanan. Saya punya gereja sendiri dari Tuhan Yesus ini. Lahir sini saya. Puji Tuhan, sampai saya betul jadi hamba Tuhan. Setia sampai detik papi mami doa buat saya kok jadi hamba Tuhan. Dulu saya kan jadi bengkel di Indonesia saya. Terus mau jadi pengusaha tambang batu bara. Dulu saya gemar cari duit. Kalau bukan karena Yesus, saya tidak bisa jadi hamba Tuhan. Tapi karena Yesus yang cinta saya, supaya saya selamat. Termasuk Bapak Ibu dipilih sama Tuhan supaya selamat. Jadi kemarin Trivena dalam kaum muda ngomong, Yesus sayang sama kita. Kok sampai masuk neraka? Benar itu. Kalau masuk neraka, bisa keluar dari neraka? Nggak bisa Bapak Ibu. Kalau udah masuk di situ nggak bisa. Seperti Bapak Ibu kalau udah cebur di laut, bisa bangkit lagi. Kalau udah ada dorong ya, maksud saya, sudah tenggelam mati selesai. Sama juga. Kalau udah masuk neraka, lihat itu. Lukas 16, orang kaya Lazarus minta setetes air. Sudah di alam maut, minta tolong kepada Abraham. Bisa? Enggak bisa. Abraham bilang, antara kamu dan aku jurang yang tak terseberanku. Ya, berterima kasih Bapak Ibu. Maka saya tidak mau menjadi orang Kristen, tidak menjadi hamba Tuhan biasa-biasa saja. Silakan orang lain ngomong yang bertulisan. Saya ikut bukan karena mau ikut orang. Orang Kristen bukan kata orang, tapi orang Kristen karena aku bersama dengan Yesus. Penting. Supaya kekristenan kita lihat ini. Kalau kita buka Matius 11 ayat 25, apa kata Yesus yang tadi saya ngomong? Matius 11 ayat 25, pada waktu itu berkatalah Yesus, aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semua itu engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tapi engkau menyatakan kepada orang kecil. Orang kecil rendah hati. Banyak orang Kristen sombong, banyak pendeta sombong. Saya nggak menjadi pendeta sombong. Habis. Oh, ngapain sih sombong? Orang sombong ini sama manusia nggak dihargai. Apa yang dihargai Tuhan? Lebih bagus rendah hati. Saya jongos, hamba. Saya ingin melayani Tuhan, melayani jiwa-jiwa. Makanya mohon maaf ya, kalau saya datang, sifat saya seperti papi mami, seperti Tuhan Yesus. Pasti saya besuk rumah Bapak. Besuk. Kemarin saya besuk ke Pak Yeremias.
Untuk kapan kepada ini? Saya masuk bukan karena apa? Cintanya kepada Yesus dan cinta kepada Bapak Ibu. Hari saya ini sama dulu. Dalam rangka pengembalaan sebagai gembala saya. Hari saya sebagai gembala, semua harus Bapak Ibu sebagai gembala. Karena Tuhan ngomong pada Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Ya, aku mengasihi engkau. Apa kata Yesus? Gembalakan domba-domba. Bapak Ibu juga sebagai gembala loh. Yang laki-laki imam-imam gembala domba istri, domba anak. Ibu-ibu jadi gembala terhadap anak-anak. Ibu-ibu jadi gembala terhadap suami-suami sebagai domba. Kalau fungsi sebagai gembala harus menjadi contoh, harus ngayomi. Hidup kita harus jadi berkat. Kekristenan bukan Kristen saat ini. Jangan bertobat Bapak Ibu. Ya, berikutnya mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya. 4 ya. Mengenal Yesus. Siapa Yesus? Dia Tuhan. Dia punya hidup yang kekal. Kalau Bapak Ibu mau masuk hidup yang kekal, sungguh-sungguh sama Yesus. Jadi hamba Tuhan yang benar. Jadi anak Tuhan yang benar. Jadi suami yang benar. Istri yang benar. Anak yang benar. Jemaat juga jemaat yang benar. Jangan ngatur Tuhan, tapi belajar mau diatur oleh Tuhan. Hidup di dalam firman. Taat. Banyak orang Kristen cuma ngomong percaya Yesus selamat. Tidak. Kalau hidupmu tidak taat kepada firman Tuhan, termasuk pendeta kalau tidak taat. Bicara tahu atas meja luas. Ada 5 poin penting. Harus punya cinta kasih kepada Tuhan. Vertikal sudah saya terangkan kan? Vertikal cinta sama Tuhan. Seperti Santi tadi melayani worship leader. Dasarnya cinta Tuhan. Vertikal. Horizontal yang harus ada kepada jemaat. Hargai. Bukan bagi ngomel. Kalau ngomel gini, cinta sama Tuhan, ngomel. Wah, gak suka aku sama dia. Dan kalian mengutuk. Orang Kristen banyak loh. Ada tersinggung dengan pendeta, tersinggung dari saya mungkin ya, tersinggung dari saya, tersinggung dari siapapun ya, atau tersinggung antara jemaat, mutung tidak ke gereja. Apa itu seperti orang Kristen? Kristen itu ada Christ, ada Kristus. Mengenal Dia, kuasa kebangkitannya berarti kesimpulannya harus kita bangkit. Ayo bicara Efesus 5:14. Ada kaitannya. Saya kasih ayat satu-satu supaya jelas apa itu firman Tuhan. Mengenal Dia, tadi sudah saya kasih ayatnya, bahwa Dia itu Allah dan dalam Dia ada hidup yang kekal. Artinya saudara sungguh-sungguh sama Tuhan. Mau hidup yang kekal enggak? Kecuali kalau pilihannya kayak Yudas Iskariot mau masuk neraka, silakan. Hidup sama pilihan kok, bebas. Oh saudara-saudara saya nasihatin sungguh sama Tuhan tapi tidak mau sungguh-sungguh, masih ada dendam, dengki, benci, iri hati, masih simpen hati-hati yang sampah seperti itu. Udah saudara, tak laku itu. Mohon maaf aja. Saya di hati saya berani ngomong, saya nggak ada hati benci, dendam, nggak ada, saya sudah nggak ada dalam nama Yesus. Setiap kita harus ada bertobat, pendeta harus bertobat, saya juga bertobat. Setiap kita harus bertobat, harus hidup. Kalau tidak bertobat dalam Lukas 13 ayat 5, nggak bisa masuk dalam kerajaan surga. Makanya saya tegas sebagai hamba Tuhan. Saya didik sebagai hamba Tuhan, didik saya, didik istri, didik anak, setiap saya termasuk Jumat. Ayo kita sama-sama bela kepentingan Tuhan. Sampai Tuhan itu rela Dia mencipta sebagai manusia, sampai harga dirinya jatuhkan, sampai ditampar, sampai ditendang, dihina. Wah dahsyat. Nanti bulan Juni ini jemaat kita yang saya cintai keluarga, termasuk adik saya ini ya, Ci Erna bersama Ci Linda ini akan bersama saya. Ya nanti saya tunjukkan itu tempat-tempat itu. Di sana nangis saudara. Ada suatu gua turun ke bawah, nangis kita doa di situ. Kami Yesus tuh hari Kamis sebelum disalib dipenjarakan semalam. Nanti saya akan tunjukkan tempat di situ. Ada tempat begitu. Kakinya dipenggal, tangannya dipenggal, dipecutin sesat. Yesus melakukan itu demi keselamatan Bapak Ibu saudara saya. Kalau tanpa pengorbanan Kristus, tidak ada bisa melayani Tuhan, tidak ada kasih. Setiap kita jujur aja Bapak Ibu, setiap kita egois, tidak ada yang cocok.
dengan kakak saya, dengan adik, jujur saja. Saudara-saudara banyak yang gak cocok ribut. Di antara saudara gara-gara uangnya bisa saling bunuh, padahal saudara kandung. Di suami istri, anak kandung bunuh orang tua, gak ada yang cocok, jujur saja. Tapi kita bisa cocok karena Tuhan Yesus luar biasa. Karena firman Tuhan. Kalau ikuti firman Tuhan, saya merendah hati. Kalau bukan karena firman Tuhan, sombong. Manusia akan bisa jadi sombong, tersinggung, marah, konflik, mentang-mentang lebih kuat. Bisa terjadi seperti itu. Tapi kalau pandang Yesus, enggak Tuhan, semua kekuatanku itu karena Engkau. Aku bisa kaya karena Engkau Tuhan. Aku bisa khotbah, bisa pelayanan, itu karena Yesus. Aku bisa orang baik, itu karena Yesus. Hidupku bukan orang baik Tuhan. Hidupku bejat, hancur, bengkok Tuhan. Tapi karena anugerah-Mu, karena kasih-Mu, hidupku yang bengkok menjadi lurus oleh karena Yesus. Supaya nanti kalau Tuhan mau tidak seorang pun binasa. Tuhan mau semua, setiap jiwa masuk di dalam kerajaan surga. Amin. Surga itu sasaran kita. Maka perlu orang Kristen bayar harga. Baca Efesus 5:14. Kuasa kebangkitan Tuhan. Apakah firman Tuhan dalam Efesus pasal 5:14 kita? Mari kita membahas ada 4 poin. Selagi saya ada kesempatan dengan firman, besok saya sudah jalan ke Jakarta. Bapak Ibu mau cari, ada di saya. Pak ya kok ada? Enggak ada, saya sudah pindah ke Jakarta. Berarti setiap kesempatan jadikan golden opportunity, kesempatan emas. Selagi Bapak Ibu hari ini ibadah dengan sungguh-sungguh, nyanyi dengan sungguh-sungguh, ikutlah Yesus dengan sungguh-sungguh. Waktu tidak pernah toleransi. Hari ini tanggal 9 hanya berlangsung hari ini. Minggu depan bukan tanggal 9, minggu depan saya sudah khotbah di Jakarta. Minggu depan yang 23 saya sudah ada di Israel. Waktu berjalan terus, dan ada waktunya kalau Tuhan sudah panggil kita selesai. Bisa minta sama Tuhan, Tuhan, kalau Kau berkenan Bapak, berikan saya panjang umur. Kalau Tuhan berkenan. Umur saya 67. Beda waktu saya masih muda kuat, tapi saat ini sudah fisik sudah beda banget. Tegar saya semangat malam ini. Saya minta kekuatan dari Tuhan supaya saya bisa pulang ke Jember, bantu adik saya. Kasihan masa adik saya lancar ditinggal sendiri. Kakak saya waktu juga jarang pulang, ada salam. Saya dapat kabar, Assalamualaikum ya pada semua jemaat. Kita harus sama-sama bergandengan tangan. Biar bantuan sama. Bukan saya lebih hebat, nah, biar bantuan sama. Sebagai anak dari Yesus, yang penting respon dari kita sungguh-sungguh sama Tuhan. Seperti di Efesus 5:14 kita baca. Efesus pasal 5:14 berkaitan kebangkitan Yesus. Itulah sebabnya dikatakan, bangunlah hai kamu yang tidur, dan bangkitlah yang terhormati. Kristus akan bercahaya atas kamu. Kristus akan bercahaya kalau kau bangkit bagi Kristus. Ingat itu. Bangun. Jangan menjadi Kristen yang membeli. Jangan pikir biasa-biasa saja. Hidupmu makin hari makin menjelang hari akhir. Usia makin tua, menjelang titik final. Nanti saya berangkat ke Israel tanggal 18. Berarti makin mendekati saya. Sekarang tanggal 9, besok tanggal 10, 11, 12, 13, sampai 18 saya berangkat. Sama jurnalnya. Kapan waktunya Tuhan kasih deadline buat kita di dunia? Nanti Bapak Ibu masing-masing setiap kita tunggu panggilan. Seperti kalau naik pesawat, saya kalau sudah naik pesawat, duduk di kursi tunggu, kan tunggu panggilan. Kemarin pada waktu saya pulang dari Jakarta Surabaya, panggil itu pesawat lain. Siapa penumpang Lion Air, kode nomor ini. Siap naik pesawat, tunggu panggilan. Yang lain bukan jurusan Surabaya, dia tunggu panggilan yang lain. Tapi sudah dipanggil Tuhan, tidak bisa ditawar. Kalau sudah selesai, seperti adik saya banyak sudah dipanggil Tuhan, dan selesai tugasnya. Paling-paling saya cuma ke kuburan. Bisa dia bangkit lagi? Nanti bangkit sesuai dengan perintah Tuhan. Gak bisa kembali sendiri. Kalau Tuhan bilang bangkit, bangkit.
Tapi selagi kita hidup, sungguh sama Tuhan. Bangun, kata Tuhan. Baru dan bangkit. Baru Kristus percaya itu sekarang. Tidak mau mengalami Kristus percaya. Kristus satu-satunya Tuhan tadi sudah saya bukan. Mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya. Apa yang kita kerjakan dan sia-sia semua. Saya secara manusia sambil uang kos kereta api dan pesawat berapa juta ya? Saya tidak pernah minta maaf, tidak pernah saya minta 1 rupiah pun dengan jemaat. Tidak pernah saya minta. Sorry, saya minta sama Tuhan Yesus. Dia menjamin hidup saya sepenuhnya. Diberkati sama Tuhan. Rohani sehat, jasmani sehat, karena Yesus hidup dahsyat. Banyak jemaat-jemaat saya lain termasuk di Jember. Ini bagian dari jemaat Kristus. Oke, nanti saya pengen itu pesan pada diri rancang tubuh lupa. Saya lupa terus supaya ada tuh dari sejarah tuh Kristus hidup tuh harus ada tuh di situ. Supaya menyatakan, supaya setiap orang datang di sini menyatakan Kristus tuh hidup dahsyat Yesus itu. Kalau bukan dahsyat tidak bisa pergi Yesus. Dan rontok. Ada gereja-gereja atau bukan karena Yesus yang rontok, tapi imannya dia nggak benar sama Tuhan. Makin penting harus. Terus yang ketiga, mengalami persekutuan dengan penderitaannya. Yang ketiga, yang pertama mengenal Dia, kedua kuasa kebangkitannya, dan ketiga mengalami persekutuan penderitaannya. Yesus di atas kayu salib. Jadi artinya ketiga harus bayar harga ikut Yesus, saudara. Yesus untuk menyelamatkan kita, dia bayar harga. Dia sampai rela di atas kayu salib. Dia lahir untuk kita. Ada 5 poin karya yang sempurna dari Tuhan. 5 poin. Yang pertama, dia lahir untuk kita. Ada tujuan. Kemarin waktu Natal, kita ibadah Natal. Ada tujuan, bukan sekedar perayaan Natal, baju baru, nyanyi malam kudus, bukan sekedar itu. Tapi supaya kita sadar hakikat dari merasakan Natal, supaya kita hidup baru. Hidup baru. Dan sampai saudara Kristen masih kehidupan lama, karakter lama dipakai, marah, ribut. No, jangan. Kalau saya jujur, saya sekali belajar sabar. Di Jakarta sabar, naik musik, dengan istri mana, lebih bagus saya mengalah. Sabar. Jangan suruh berubah. Jangan kedagingan yang nampil, bukan. New life. 2 Korintus 5:17. Di dalam Kristus ciptaan yang baru, kehidupan baru tampil, supaya Kristus percaya di dalammu. Mengalami persekutuan dengan penderitaannya, harus bayar harga, pikul salib. Kata Yesus Matius 16:24. Ikut Yesus, pikul salib, penyangkalan diri. Pikul salib, bayar harga, berkorban. Penyangkalan diri, rendah hati. Jadi hamba Tuhan rendah hati. Saya belajar ini hamba rendah hati. Semua lama saudara. Muhammad mensombongkan ini gedung milik Tuhan. Tuhan tidak izinkan tidak bisa berdiri. Tuh waktu peristiwa terjadi gempa bumi. Kalau terjadi gempa bumi, selesai. Apa saudara? Saya secara manusia terima waktu di kota Jember dapat informasi waktu berapa bulan lalu, sampai saya telepon kepada adik saya. Ngajak ada gempa bumi. Oh enggak, puji Tuhan. Coba bayangkan di tempat-tempat lain seperti peristiwa di Cianjur, Turki. Wah, 16 saudara. Tapi puji Tuhan ada berapa gereja yang enggak, saudara. Tapi gedung-gedung lain 16. Kalau saya dibangun lagi, kalau sampai gedung gereja, ya bukan, puji Tuhan, bukan tempat ini maksudnya. Kalau gedung-gedung sudah dibangun, toto ambruk, tuh biaya kan gede Bapak. Bangun ini kalau sekarang udah mahal, itu bisa miliar pasti. Duit dari mana? Kalau bukan karena Tuhan, sorry dari sana. Puji Tuhan, Bapak Ibu masih punya gedung yang bagus. Dia punya gedung milik Tuhan. Ini gedung milik Tuhan, gereja milik Tuhan, milik kita bersama. Ayo, kalau saudara lihat ini saya itu, aduh, ada yang bocor, saya mau tergerak, saudara bisa. Nanti saya juga mau ada bantuan, saya ngomong pada saya. Ini gereja milik bersama, di mana kita berhimpun dalam rumah Tuhan, supaya betul-betul bangku-bangku kosong tanggung jawab Bapak Ibu. Penuhi dalam bangku kosong. Seandainya kemarin saya bilang di komputer, seandainya bangku itu bisa berbicara, dia ngomong, aduh bangku kosong, kapan diisi dengan jiwa? Waktu papi mami menjadi hamba Tuhan masih hidup, saya ingat sekali setiap Sabtu malam minggu saya akan ikuti papi mami doa di sini.
Tapi setelah itu ditumpangi tangan setiap aku. Doakan. Saya tanya, Pi, didoakan itu apa, Pi? Ya kok, supaya setiap yang duduk semua dilawan sama Tuhan. Waduh, nangis. Itu maksudnya. Supaya setiap saudara datang dilawat sama Tuhan, dijaga sama Tuhan. Yang sakit sembuh dalam nama Yesus, yang lemah dapat kekuatan dari Tuhan. Bangkit kita. Kebaik harga persekutuan di dalam perhitanya. Yang keempat, menjadi serupa di dalam kematian. Apa itu? Mati daging. Jangan hidupmu dipimpin oleh daging. Jangan ngoyo-ngoyo boleh cari duit itu daging. Nomor satu, carilah Tuhan. Dalam minggu sasaran ke Bapak, tutuplah ke gereja lebih dulu. Jangan sampai cari duit. Termasuk ada juga yang di Jakarta ya, hari Minggu olahraga, gak cari gereja. Waduh, enak memang. Kalau lu daging enak, Bapak Ibu, modal. Memang pintar iblis, tipu daya yang pintar. Enak kan? Dan waktu Minggu pagi, wah waktunya ke gereja, wah olahraga mungkin di alun-alun. Kemarin dari saya banyak olahraga, hari biasa. Ya benar, hari biasa. Tapi jangan hari Minggu. Waktunya Tuhan, jangan dikorupsi. Waktu Tuhan, banyak kita jujur waktu Tuhan dikorupsi sama kita. Waktunya doa, tidak mau doa. Waktunya baca firman, tidak mau baca firman, dikorupsi. Untung Tuhan ku baik. Tapi ingat, suatu hari kita dituntut tanggung jawab. Nanti saudara siapa beda? Suatu hari dituntut tanggung jawab. Ayo kita buka Ibrani pasal 4 ayat 13. Supaya ini firman, supaya membuat kita sadar, supaya kekristenan kita bukan hanya kekristenan, tapi menjadi Kristen tenanan. Ibrani pasal 4 ayat 13, ayo kita sama-sama baca. Ibrani pasal 4 ayat 13, demikian firman Tuhan. Dan tidak ada suatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya, sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di mata Dia, yang kepadanya kita harus memberikan bertanggung jawab. Setiap kita bertanggung jawab, saudara. Sampai bela, saudara. Nanti datang Tuhan. Tuhan yang kasih kamu kehidupan. Kamu kok seenak-enaknya sih? Seperti Bapak Ibu kalau punya perusahaan, dipercayakan kepada manajer perusahaan, manajer operasional, suruh pergi ke luar negeri. Tidak pernah ada laporan, ada untung nggak, atau rugi semua, banyak bohong. Waduh, cilaka saudara. Pecat itu. Pasti pecat lah. Banyak korupsi, harusnya untung dia bilang rugi, diambil sama hilang kepercayaan. Makanya jadi orang bisa percaya. Tuhan itu memberikan kepercayaan kepada kita. Termasuk saya. Dikasih panjang umur hari ini 9 April 2023, berarti Tuhan masih percaya sama kita, dikasih kehidupan. Nanti Tuhan lihat kamu hidupmu seperti apa hari ini, ke gereja enggak, hidup dalam firman enggak. Seperti Bapak Ibu kalau datang ke gereja, tubuh jiwa roh ya, tubuhnya sih datang tubuh, tapi jiwa ada pikirannya, waduh nantang firman, kritik firman. Di mana saudara jadi orang Kristen seperti itu? Gak ada rendah hati. Hati harus isi dengan firman Tuhan. Tuhan yang punya hidupmu, hidupku milik Tuhan, dan Tuhan tidak bisa dibohongin. Tuhan tahu persis hati kita. Jadilah orang Kristen yang berkualitas. Jadi jemaat Tuhan yang berkualitas, yang berkenan di hadapan Tuhan. Itu penting. Termasuk saya. Saya ngomong ini, saya ingin menjadi orang berkualitas. Hamba Tuhan yang benar, menjadi contoh teladan buat adik saya, buat istri, buat anak, buat semua jemaat. Ayo sama-sama. Yang positif kita ambil, negatif-negatif harus mari berubah pelan-pelan. Jangan sampai negatif yang dominan. 90% negatif Pak, 1% positif. Wow, kok begitu? Tapi minta sama Tuhan, Tuhan ubah hidupku. Saya kasih yang terakhir ya. Mari kita baca firman Tuhan. Kolose pasal 3, sebentar kita masuk dalam perjamuan kudus. Kolose pasal 1, pasal 3, saya kasih dua ayatnya. Kita Kolose, yang pertama Kolose pasal 3 ayat 10 dulu. Setelah dibaca Kolose pasal 1 ayat 10. Kolose pasal 3 ayat 10 dikatakan, dan telah mengenakan manusia baru yang terus menerus diperbarui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar ahli. Kita diciptakan sama Tuhan untuk menjadi serupa dengan Kristus. Ingat Bapak Ibu, Bapak Ibu panggil dia orang Kristen, hari Kristen Christ, supaya menjadi serupa dengan Kristus.
Kalau tidak serupa dengan Kristus, diri serupa dengan siapa? Serupa setan. Mohon maaf ini. Tidak masuk surga. Kerjanya marah-marah, kerjanya ngerasain orang, jahatin sama. Gimana itu? Seperti bunuh orang di Jakarta itu. Gimana orang Kristen itu? Saya mau ketemu sebetulnya itu. Dengan tidak perlu saya sebut namanya, suami istri. Tolong dong. Suatu hari hidupmu akan selesai di muka bumi. Mentang-mentang punya pistol, dikasih jabatan maju jenderal, saya hanya nembak orang. Apa itu maksudnya Tuhan ciptakan? Bukan begitu. Bukan semena-mena hidupmu ada di dalam dunia, dikasih kebebasan. Bukan berarti kebebasan yang tak beraturan. Bukan seperti itu. Tapi kemerdekaan yang benar dari Tuhan, yang dipertanggungjawabkan. Kan suatu hidupmu dipanggil sama Tuhan, diminta tanggung jawab. Kita jadi jemaat yang saya cintai, jemaat yang berkualitas. Biarpun tidak penuh dengan masalah, tapi saya merindu supaya penuh memang. Tapi saya merindu penuhnya juga berkualitas. Bukan berarti penuhnya tidak berkualitas, nggak mau saya. Repot. Seperti Yudas kalau jangan sampai menjadi jemaat Yudas sekali, jangan mengkhianati Yesus. No, saya tidak dalam nama Yesus. Tapi menjadi anak Tuhan yang dicinta sama Tuhan Yesus, disayang sama Tuhan, yang nurut. Jemaat yang nurut, jemaat yang taat, bukan jemaat yang bandel. Bukan hamba Tuhan yang benar. Saya tidak menjadi jemaat yang hamba Tuhan yang bandel, tapi hamba Tuhan yang berkenan sama Tuhan. Makin hari diperbarui sama Tuhan. Terus Kolose pasal 1 ayat 10. Jadi kerinduan kita bersama. Kolose pasal 1 ayat 10. Mari kita membaca sama-sama. Sebentar kita masuk di dalam perjamuan kudus. Kolose pasal 1 ayat 10. 3, 2, 1. Sehingga hidupmu layak di hadapannya, serta berkenan kepadanya dalam segala hal, dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik, dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Dahsyat. Jadi kita makin hari makin layak berkenan sama Tuhan. Amin. Mari, umur kita kapan lagi? Komen dengan Tuhan selagi hidupmu ada. Pakai ya Tuhan. Tuhan izinkan ada di jemaat gereja Bethel Tabernakel itu. Mari jadi jemaat yang setia sama Tuhan. Jemaat yang cinta Yesus, vertikal, horizontal. Kedua, jemaat yang taat. Taat kepada firman Tuhan, taat juga horizontal. Kalau dikasih tugas, jalanin. Yang ketiga, kalau punya sifat taat, harus rendah hati. Gak bisa melihat Tuhan, gak bisa rendah hati, gak bisa saudara, gak bisa. Kenapa? Yesus rendah hati. Bayangkan kalau jemaat rendah hati, rendah Tuhan, ribut saudara, ribut. Ada manusia itu dasarnya konflik. Suami istri, saya gak cocok, ribut, bisa cerai. Tapi karena ikuti firman Tuhan, kemarin saya terangkan kepada anak salah satu mau nanti nikah, gak boleh ya, dua menjadi satu. Artinya harus rendah hati. Suami rendah hati dengan istri, istri harus rendah hati. Saya suka minta maaf kepada istri saya. Tidak boleh soal mentang-mentang suami ngosok-ngosok istri suruh minta maaf itu. Tidak boleh lah. Harus rendah hati. Saya juga sebagai hamba Tuhan, sebagai kepala, bukan berarti saya hanya mau atur saudara. Tidak bisa. Cuma saya mau supaya Bapak ikuti firman Tuhan. Saya kadang-kadang kalau salah saya juga ngomong kan, nanti perjamuan kudus saya juga ngomong minta maaf saya pribadi maupun atas nama keluarga, pelayanan dari saya, pelayanan kakak saya. Kalau ada yang kurang, saya mohon dimaafkan sebagai human being, sebagai manusia. Tapi saya berusaha, kalau Bapak Ibu kasih tahu, kalau ada kelemahan-kelemahan dari pihak kami, Bapak Ibu tolong kasih tahu. Pak Yakob ini kelemahan ini. Oh iya, saya mungkin tidak sadar, saya ingin perbaiki. Sehingga demikian kita saling melengkapi. Karena kita satu tubuh Kristus, Bapak Ibu. Kita menjadi satu tubuh Kristus pada Tuhan Yesus. Ini gereja milik kita bersama, tanggung jawab kita bersama. Jangan sampai ada satu yang keluar dari gereja, saya tidak mau. Malah saya mau besok itu jemaat-jemaat yang lama itu. Saya kemarin ketemu Cik Yoklan juga. Ayo datang, saya bilang. Saya mau besok mereka semua. Ayo kita satu dalam Tuhan. Kalau ada kekurangan, mohon dimaafkan. Saya juga akan minta maaf. Ayo sama-sama. Takut sama Tuhan. Saya mau damai dengan Tuhan, damai dengan Bapak Ibu, karena kita saudara dalam kasih Kristus. Saya ngomong dengan beberapa orang baik di sopir taksi, kita bangsa Indonesia kita cintai harus damai. Saat ini saya ketemu dengan Putin dan Korea, saya tumpangin tangan dalam nama Yesus.
hiduplah dalam perdamaian. Karena Tuhan tidak mau suka ribut-ribut. Suami istri jangan pernah ribut, salinglah mengalah karena kasih Tuhan. Adalah Kristus. Kedatangan Tuhan sudah tidak lama-lama. Apalagi umur kita makin hari makin mendekati hari akhir. Kesempatan yang Tuhan berikan jadi kesempatan kairos. Waktu kita jalan ada kronos, tapi waktunya Tuhan sesuai dengan waktu Tuhan supaya hidup kita berkenan sama Tuhan. Seperti tadi, supaya hidupmu apa tadi? Sehingga hidupmu layak dan banyak serta berkenan kepadanya dalam segala hal, dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan baik, dan makin apa? Bertumbuh dalam pengetahuan yang benar, bertumbuh dalam pengetahuan benar, yaitu ada di dalam firman Tuhan. Jadilah jemaat yang menurut, ya Bapak Ibu. Saya juga mau jadi hamba Tuhan yang menurut kepada firman Tuhan, sehingga hari demi hari kita dibentuk untuk menjadi serupa dengan Tuhan Yesus.